Pemilihan umum akan diadakan secara serentak di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum yang dimaksud di sini adalah pemilihan para pemimpin dan pengurus bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini ialah pemilihan untuk calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Banyak dari kalian yang masih bingung bagaimana sih cara mencoblos saat pemilu? Sebelum itu, kenalin terlebih dahulu yuk surat-surat suara yang kita akan coblos. Warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Warna biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi. Warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Perlu diketahui bagaimana sih urutan yang harus dilakukan saat mencoblos agar suara yang diberikan sah sebagai hasil pemilu. Sebelum memilih, pemilih harus menyiapkan dokumen yang harus dibawa ke TPS. Dokumen yang harus dibawa seperti formulir pemberitahuan model C6, eKTP atau KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat. Setelah dokumen tersebut dibawa ke TPS, berikut adalah prosedur mencoblos di TPS. 1. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pemilihan. 2. Pemilih diminta untuk menyerahkan KTP dan surat C6. Tunggulah hingga panitia memanggil nama kalian. 3. Datangi meja KPPS untuk mendapatkan surat suara. 4. Pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. 5. Ambil alat pencoblos yang sudah disediakan. 6. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon. 7. Lipatlah surat suara sesuai petunjuk. 8. Masukkan surat suara ke kotak suara yang sudah tersedia. Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta. Surat suara yang sudah dicoblos bisa menjadi tidak sah apabila surat suara dicoblos lebih dari satu kolom pasangan, surat suara dicoblos tetapi dirusak atau dilubangi, dan terakhir, surat suara dicoblos tetapi dicoret-coret. Seperti itulah tahapan yang harus dilakukan saat pemilih akan melakukan pencoblosan di pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Jangan sia-siakan ya hak suara kalian untuk pemilu seperti ini, karena satu suara akan sangat berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yuk sama-sama kita deklarasikan pemilu damai di 2024. Dan jangan golput. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube channel @lentia_id. Jangan lupa juga baca artikel selengkapnya ya di www.lentia.id.